kurikulum 2013 versi 2016 di SMP Don Bosco 1. Nah, apa itu kurikulum? Ya. Definisi kurikulum. Kurikulum adalah perangkat pembelajaran atau mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, kurikulum 2013 versi 2016 merupakan penyempurnaan kurikulum 2013. Apa saja penyempurnaannya? Oke. Penyempurnaan yang pertama, penambahan kompetensi dasar pada mata pelajaran, keselarasan kompetensi inti dengan kompetensi dasar, silabus, dan buku. Nah, yang kedua, kebebasan memilih metode. Metode saintifik boleh digunakan sebagian saja. Bisa juga menciptakan metode sendiri. Nah, metode tersebut tergambar di dalam proses pembelajaran, pemberian ruang kreatif kepada guru. Yang ketiga, pembelajaran peserta didik aktif mengembangkan otak kanan dan otak kirinya. Nah, di sini peserta didik diharapkan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, nilai sikap dan spiritual dan sosial dilakukan di dalam mata pelajaran agama dan PKN. Nah, untuk mata pelajaran yang lain hanya sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi secara tidak langsung. Yang kelima, penilaian menggunakan nilai 1 sampai 100. Yang keenam, prestasi menggunakan huruf kapital A, B, C, D. Yang ketujuh, deskripsi berdasarkan SK dengan menggunakan kata-kata positif. Yang kedelapan, literasi. Nah, yang kesembilan, kemitraan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, gerakan literasi ini adalah membaca 15 menit sebelum pelajaran. Nah, bentuk jurnal membaca harian seperti ini. Nama, kelas, hari, tanggal, judul pengarang, halaman yang dibaca hari keberapa. Nah, literasi membangun lingkungan yang literat. Ketiga, memilih buku bacaan di SMP. Nah, 4, pelibatan publik. Nah, ini di jurnal pengembangannya seperti ini. Oke. Jurnal komentar literasi juga ada. Nah, pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang pertama pendekatan saintifik, yaitu atau 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah,
Pendekatan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, menyelesaikan proyek, menyusun jadwal, penyelesaian proyek, menyusun laporan dan presentasi, setelah itu evaluasi dan hasil proyeknya. Biasanya proyek ini ditentukan batas waktunya. Yang keempat, pembelajaran inquiry. Nah, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Inquiry ini adalah pembelajaran menggali suatu masalah. Yang kelima, pembelajaran penemuan, yaitu persiapan stimulasi atau pemberian rangsangan, identifikasi masalah, mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian, setelah itu menarik kesimpulan. Yang keenam, pendekatan pedagogik. Ada 4M. Membangun konteks, menelaah model, menginstruksi terbimbing, mengkonstruksi mandiri. Pendekatan yang ketujuh, pendekatan CLIL atau content language. Nah, konten atau topik pembicaraan, komunikasi atau sejenis bahasa yang digunakan misalnya membandingkan, melaporkan, struktur, bentuk bahasa, kognisi atau keterampilan berpikir, berkenaan dengan topik, misalnya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan kultur atau muatan lokal, misalnya kekasan, karakter, dan sikap berbahasa. Kurikulum 2013 versi 2016 ini, dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, di SMP ini untuk kita mempunyai 3 tahun dibagi menjadi 6 semester, yaitu di semester 1 dan semester 2 ada di kelas 7. Semester 3 dan semester 4 ada di kelas 8. Sedangkan semester 5 dan semester 6 di kelas 9. Oke, kita lanjut. Nah, struktur program di SMP Don Bosco 1 yaitu apa saja mata pelajarannya? Yang pertama adalah pendidikan agama. Nah, karena kondisi kita seperti ini, selama 1 semester ini kemungkinan kita masih home learning atau belajar dari rumah. Nah, pendidikan agama dalam 1 minggu itu kalau home learning ada 2 jam mata pelajaran. Kalau normalnya kita ada 3. Nah, setelah itu PKN juga gitu. Kalau normal ada 3, sedangkan home learning ada 2 mata pelajaran. Jadi tiap 1 minggu cuma 1 kali pertemuan. Setelah itu bahasa Indonesia,
Bahasa Indonesia normalnya 6. Nah, secara home learning kita ada 2. Karena di masa home learning kita akan pertemuan 1 hari itu cuma ada 3 mata pelajaran maksimal. Nah, untuk bahasa Inggris normalnya 6, home learning-nya 4. Matematika juga sama, kalau normalnya 6, home learning-nya 4 jam mata pelajaran. IPA. Nah, IPA ini dibagi menjadi 2, yaitu biologi dan fisika. Nah, biologi dan fisika ini nanti akan digabung menjadi IPA nilainya. Lanjut dengan IPS. Kalau IPS ada 3 mata pelajaran, yaitu geografi, sejarah, dan ekonomi. Di sini kalau normal 5 jam mata pelajaran dan 2 jam kalau home learning. Oke, setelah itu pelajaran seni budaya. Seni budaya kalau normal 3 jam mata pelajaran, kalau home learning 2 jam mata pelajaran. Setelah itu penjaskes atau PJOK. Jam pelajarannya juga sama, 3 jam pelajaran normal, kalau home learning-nya 2 jam. TIK. TIK ini tentang teknologi informasi komputer. Kalau normalnya 2 jam, kalau home learning-nya juga sama 2 jam mata pelajaran. Yang terakhir adalah prakarya. Prakarya itu 2 jam di normal, kalau home learning-nya juga 2 jam. Oke. Tapi selama 1 bulan total 1 bulan itu ada pertemuan BK atau bimbingan konseling setiap 1 bulannya di minggu pertama. Nah, kalau di sini BK untuk memberi masukan kepada anak bagaimana cara belajar yang baik dan menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, kita lanjut ke KBM. KBM itu ketuntasan belajar minimal di SMP Don Bosco 1. Nah, untuk mata pelajaran pendidikan agama, KBM-nya 75. KBM itu yang dulu adalah pengertiannya KKM. Karena lebih familiar KKM ya. Nah, untuk PKN itu juga 75, bahasa Indonesia juga 75, bahasa Inggris 72, matematika 73, IPA 72, IPS 70, seni budaya 75, penjaskes atau PJOK 70, TIK 75, prakarya juga 75. Ini adalah KBM dari SMP Don Bosco 1. Nah,
Untuk kriteria kenaikan kelas, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Berarti mengikuti semester ganjil dan semester genap. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KBM yang tadi, nilai-nilainya. Yang ketiga, mencapai nilai sikap spiritual dan sosial minimal baik. Nilai sikap meliputi terdiri dari yang pertama, yaitu sikap dan perilaku beriman. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, kerajinan atau kedisiplinan. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, toleransi. Nah, bisa yang lain juga. Yang D, nilai kurang dari KBM maksimal 2 mata pelajaran. Ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 10% dari jumlah hari efektif. Nah, untuk daftar nilai, di sini ada penilaian harian. Penilaian harian itu seperti ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester di semester ganjil atau semester genap. Terus yang ketiga, penilaian akhir semester ganjil atau semester genap. Nah, untuk penilaian sikap, yang pertama, yaitu yang dinilai adalah penilaian sikap spiritual. Tuh, penghargaan anugerah Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan. Yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Nah, sikap sosial di sini yaitu yang dinilai adalah jujur, percaya diri, santun, tanggung jawab, peduli, kreatif, cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, dan lain-lain. Nah, untuk teknik penilaian sikap spiritual dan sosial, yang pertama adalah observasi. Setelah itu jurnal. Penilaian diri, penilaian antar teman. Nah, teknik penilaian pengetahuan bisa tes tertulis. Tes tertulis itu bisa benar salah, menjodohkan, sebab akibat, pilihan ganda, isian singkat, uraian. Nah, untuk tes lisan, biasanya langsung ya. Oke, itu untuk nilai-nilai dari pengetahuan. Nah, untuk teknik penilaian keterampilan yang tadi proyek ini adalah menentukan ada batas waktunya dalam pembuatan suatu alat atau benda. Nah, produk ini adalah hasil kita menciptakan suatu alat. Nah, portofolio ini adalah kumpulan dari tugas-tugas siswa. Nah, kinerja apa yang kita kerjakan.
Nah, nilai penilaian harian pengetahuan untuk cara penilaian adalah TT. TT itu tes tertulis. TL itu tes lisan. Nah, NPH berdasarkan jumlah KD. Berarti untuk nilai penilaian harian dijumlahkan terus dirata-rata. Untuk nilai harian keterampilan, PY itu proyek, PD itu produk, FF portofolio. Untuk NPH-nya berdasarkan jumlah KD. Nah, di keterampilan ini, misalkan bentuk tesnya yang sama, diambil nilai yang paling tinggi. Nah, untuk perhitungan nilai rapor, pengetahuan dan keterampilan, berarti 2 kali NPH ditambah, ini NPH ini nilai penilaian harian, nilai penilaian tengah semester, NPS itu nilai penilaian akhir semester. Nanti dibagi 4. Nah, ketemulah nilai raport. Untuk bobotnya, untuk penilaian harian lebih tinggi, yaitu 50%. Untuk penilaian tengah semester hanya 25%. Untuk penilaian akhir semester juga sama 25%. Nah, itu di rata-rata, nanti dibagi 4, akan menemukan nilai raport untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini bentuk raportnya. Nah, bagian yang ini adalah penilaian sikap spiritual dan sikap sosialnya. Nah, untuk yang lembar kedua itu adalah nilai pengetahuan. Untuk lembar ketiga nilai keterampilan. Untuk lembar keempat adalah ekstrakurikuler dan absen. Tanda tangan. Nah, jadi nilai semuanya ini masuk di dalam bentuk raport. Berarti ada nilai spiritual, sosial, nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, rentang nilai dan predikat. Untuk nilainya skor rata 86 sampai 100 itu sangat baik atau A. Sedangkan skor rata 76 sampai 85 itu baik atau ditulis B. Nah, 65 sampai 75 itu cukup atau C. Nah, kurang dari 64 itu ditulis dengan D, predikat. Nah, deskripsi nilai sikap spiritual biasanya menunjukkan sikap selalu bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, baik dalam toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Dan kalau nilainya kurang itu mulai berkembang ketaatan beribadah. Deskripsi nilai sikap sosial, kalau
A. Menunjukkan sangat baik, sikap santun, peduli, dan percaya diri. Nah, untuk ada juga yang mulai berkembang, sikap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, nilai pengetahuan, biasanya kalau predikatnya A, rentang nilainya 86 sampai 100, itu penulisannya sangat memahami. Nah, rentang nilai 76 sampai 85 itu biasanya penulisannya memahami. Sedangkan untuk nilainya 65 sampai 75 itu mulai memahami. Nah, distribusi nilai keterampilan juga sama. Kalau rentang nilainya 86 sampai 100, A, predikatnya itu deskripsinya adalah sangat terampil. Nah, untuk nilai 76 sampai 85 itu predikatnya adalah B, biasanya penulisnya adalah terampil. Kalau rentang nilainya 65 sampai 75 itu mulai terampil. Oke, sekian dari penjelasan kurikulum 13 versi 2016 di SMP Dongkonso 1. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.